Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Nah, seperti request dari kalian, permintaan dari kalian, tidak afdol rasanya kalau membahas timnas Indonesia, perjuangan timnas ya, skuad Garuda yang sedang menjalankan kompetisi, menang, lolos terus tanpa kehadiran sosok Bung Dirman. Dan kita sudah tampilkan Bung Dirman di samping saya. Wis, apa kabar Bung Dirman? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Ini banyak yang nanyain katanya, buat apa nge-review timnas Indonesia kalau nggak ada Bung Dirman katanya. Berarti dia pengen Bung Dirman nge-review tuh. Ada yang mau disapa-sapa dulu gak tuh? Ya buat semua yang menikmati channel kami, terutama Bung Dirman gitu, semoga sehat semua lah, sejahtera. Salam olahraga. Wis, Memang jadi- tanpa kehadiran Bung Dirman rasanya sepi-sepi aja ya. Jadi Betul. kita akan membahas ya, ini perubahan skuad Garuda ya, perubahan timnas yang sekarang mainnya lebih elit, mainnya lebih canggih, lebih bisa dinikmatin. Selain deg-degan nontonnya, kita juga punya rasa bangga gitu kan. Biasanya kan deg-degan doang kan. Nah, beserta apa aja sih racikan Sintayong, katanya Bung Dirman kan dapat bocorannya racikan Sintayong sehingga Indonesia kayak sekarang gitu kan. Terus juga bagaimana polemik dinamika timnas ini ya, di saat banyak semua masyarakat seneng timnas kita menang, timnas kita lolos ke semifinal lawan Uzbekistan, dan ada aja beberapa segelintir oknum-oknum yang nggak suka sama kemenangan dan kesuksesan timnas di tangan Sintayong. Betul. Nah, ini yang pertama mungkin apa nih yang ngelihat timnas sekarang tuh kayak gimana sih Bung Dirman tuh? Timnas sekarang itu sudah sangat potensial, Wih, solid, iya. ya kan? Baik secara teknis, secara fisik, secara strategi itu juga. udah bagus. Mm-mm. Udah bagus. Udah kayak apa? Mainnya mirip Udah sama kayak Barcelona tahun 2009. Barcelona, cantik sekali. Itulah yang saya harapkan dari dulu. Jangan sampai membuat kesalahan setitik pun. Ya, karena kesalahan kita bawa bola ataupun passing akan membuat lawan jadi pembunuh kita. Jadi akibat fatal ya. Akibat fatal ataupun istilahnya sampai jatuh kartu-kartu itu ya, yang nggak penting. yang nggak penting itu merugikan tim. Oh, Itu berarti sudah diminimalisir. Diminimalisir. Jadi ya, megang bolanya juga kuat gitu kan. Dia tahu harus ngapain dari belakang ke depan sampai ada penyelesaian akhirnya kan. Itu sekarang sudah diterapkan dengan bagus, secara fisiknya pun bagus. Yang pertama, yang terpenting dan yang pertama adalah mentalitasnya. Nah, ini mentalitasnya luar biasa. Sekarang bagikan bener-bener lah mencetak mentalitas seorang juara, tim yang juara. Karena kan kita kan ketemu Korea kan katanya Raja Asia. Baik Ini Korea, kan maupun Jepang, iya, Korea Jepang tuh sikat habis, nggak urusan. Bahkan kalau perlu mahkotanya suruh bawa ke Indonesia. mahkota Raja Asia. Iya, Korea udah tewas. Tewas sama Indonesia nih. Ya. Karena biasanya orang tim-tim ASEAN lainnya kalau ketemu Korea tuh kayak udah takut duluan, karena ngerasa nih Raja Asia nih yang mewakili Asia di dunia gitu kan. Tapi Indonesia datang dengan mental yang superior juga, kayak nggak takut gua. Wah, itu apa sih yang racikannya apa sih? Racikannya karena gitu? didikan dari Sintayong. Sintayong sendiri dalam menggembleng mentalitas, fisik itu luar biasa. Sampai-sampai ya boleh dianggap saya dengar kayak Witan tuh. Witan sempat goyang kan, mainnya sempat turun, sebetulnya goyang ya, karena apa? Ini lu yang kurang secara fisik, lu yang kurang begini, diajar terus, dipompa terus. Katanya diudak-udak pakai hewan, pakai apa? Diudak pakai apa? Ada pegang kakinya corokin terus ya, nahan perut gitu sehingga lari. Tendangan juga oke. Bagus. Farhan ya lempar. Arhan lemparannya ya. Pegang itu. Dari tengah lempar sampai ke gawang. Latihannya gimana tuh? Latihannya babi pegang si. Toh. Semakin berat semakin meningkat. Nah, itulah.
Ya, Itu yang pokoknya pertama semua memang sudah meningkat ya sudah secara meningkat. strategi, kualitas dan yang paling Kualitas. penting mental. mental Wih, ada yang luar. utama. Seni footballnya udah Wih, nampak. seni footballnya. Iya, Apa enak itu? manis yang itu saya bilang tadi seperti Barcelona tahun 2009. Dari belakang dia tahu harus Di ngapain. belakang harus ngapain, tahu posisinya. Oh, Dan dari posisi. dulu saya pegang harus tahu posisi. Karena sebelumnya kan ada yang nggak tahu posisi tuh, dia tadinya posisi gelandang, terus pindah ke HRD. Ke posisi HRD, ke manajer. Ke manajer Pindah tuh posisi. jangan. Aduh, itu satu sini bawa bola saya harus pakai main sini jadi nyaman. Oh, enak dilihatnya. Sudah ada, Iya, ya. Korea ketar-ketir tuh. Ketar-ketir. Nah, itulah secara Sentiong bagaimana mengembleng teknis permainan kita udah sesuai dengan kita. Keren. Kalau kita tonton itu rasanya enak, nikmat, iya kan? tegang-tegang, nyaman-nyaman. Bagaimana lah kayak gitu. Iya. Enggak dulu mah aduh ketar-ketirnya memang terbalas ketar-ketir akhirnya gilas jadi, juga. Jadi deg-degan beneran. Deg-degan bener ya. Sekarang alhamdulillah semakin meningkat pesat. Wis. Perlu dilestarikan tuh Sintayong. Dibikinin patung. Bagian patung. Dibikinin patung Sintayong, legend. Sintayong dilestarikan. Iya. Emang budaya. Nah, yang kedua, ini yang kedua itu masalah tentang apa sih partisipasi kita terhadap Indonesia, tim Indonesia, emansipasi kita terhadap Iya. pemain Indonesia, ya kan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Yang tentunya apalagi dengan ada perubahan permainan yang cukup lumayan gitu ya kan, mestinya harus jatuh cinta kepada permainan Indonesia. Oh, iya. Apalagi kita darahnya adalah darah Indonesia. Iya. Oh, itu. Oh, yang ini yang oknum, mau bahas oknum. Membahas Oh, jadi iya di saat semua masyarakat ini cinta sama Indonesia, Iya. di saat semua masyarakat ini happy, gembira Indonesia menang, siapa yang nggak senang gitu. Siapa yang nggak Tapi senang? ada beberapa segelintir oknum yang nggak terlalu suka Indonesia menang dipegang Sintayong. Nah, sebelum ke situ, nah ada orang, ya gimana tuh tanggapan Bapak tentang nih buat orang yang nggak suka Indonesia menang atau Indonesia bagus di tangan Sintayong? Tanggapannya tuh. Mau dibentuk macam apa lagi pemain Indonesia kalau Sintayong udah cukup bagus buat saya mah. Berarti perlu dipertanyakan tuh. Perlu dipertanyakan. Jiwa Nasionalismenya mana? Jangan-jangan nih orang nggak ngerti bendera kita merah putih. Yang nggak suka tuh ya. Yang nggak suka. Berarti yang nggak suka Indonesia menang harus dipertanyakan. Harus ke nasionalismenya. Nasionalismenya harus dipertanyakan. Titah nih dari Bung Nirman nih. Makanya Jangan-jangan di upacara jadi nggak ngerti Garuda Pancasila. Iya, lambang Garuda dia nggak tahu. Indonesia lagi. Raya. Itu Serius nih ini. harus serius. melekat ke sini, apalagi kita orang tua zaman dulu inget nenek moyang kita dulu. Ke situ lagi jadinya. Gimana ini? Gitu. Apa kata Sintayong nggak bisa mengucapin terima kasih? Iya itu, itu dulu tuh. Gimana? Katanya Sintayong kan banyak minjem pemain, emang pemain timnas tuh diambil dari pemain-pemain liga yang masih bergulir liganya. Gitu katanya. Itu kan banyak kan yang dibawa tuh. Katanya Sintayong nggak ngucapin terima kasih sama tim yang pemainnya diambil, yang pemainnya dibawa buat menjadi skuad Garuda. Sintayong tidak terima kasih Sintayong terhadap tim-tim yang memberikan pemain untuk timnas, katanya gitu. Mikir dong orang yang bilang mikir begitu, tuh. mikir. Apa Kenapa masih emang? Sintayong bisa ngomong terima kasih? Nggak bisa. Emang apa? Ngomongnya bisa Kasamida. Samida. Kasamida. Oh, Terima kasih. Dan lu yang nggak ngerti Kasamida apa? Yang gimana? Oh, berarti nasionalisnya kurang dan memang wawasannya cuma terima kasih, ngarepin terima kasih. miskomunikasi nih. Miskomunikasi. Sintayong nggak ngomong terima kasih karena dia orang Korea. Orang Korea Jadi nggak ngomongnya bisa ngomong terima kasih, ngomongnya Kasamida. Kamsahamnida. Bener juga. Bener tuh. Itu Bener. makanya. Ya kalau orang Inggris ngomong terima kasih, thank you. Thank you. Gitu kan. Orang Jawa ngomong terima kasih, matur nuwun. Oh iya, bener. Ini berarti perkaranya kejawab ternyata perkara bahasa doang. Karena ini kan hal-hal yang nggak terlalu penting buat diperdebatkan. Ngapain? Mending mementingkan Indonesia kayak siapa yang lagi nggak bisa main, kan strike nggak bisa main, striker nggak bisa main Uzbekistan, harus cari tambelnya siapa. Mending yang kayak gitu. Nanti nobar kayak gimana? Nobar kan polemiknya ada lagi. Bisa apa enggak kayak gitu. Mau ributin itu yang hal-hal yang positif. Terima kasih kan. Perkara bahasa ternyata. Tapi paling tolol nih secara filosofis. Ya kan, orang yang mengharapkan terima kasih kepada orang itu adalah orang kebodohan.
orang bodoh gitu. Ini. Karena apa? Pamrihnya. Oh, pamrih. Iyalah, kalau memang cek Iya, udah iya. ya ikhlasin. Mau dia ngucapin terima kasih enggak perlu kita harapin. Jangan. Kecewa nanti ada kata pemberian itu. Bener. Kayak nggak ikhlas ya berarti ya. Enggak ikhlas. Kok ada terima kasih. Yang kasih mah ngasih aja. Ngasih aja. Padahal kan terima kasihnya adalah diberikan kemenangan untuk Indonesia. Itu dia paling bersyukur dan luar Bersyukur, biasa luar yang biasa. diberikan kemenangan. Ya. Ini yang paling terakhir Ah. adalah untuk menghadapi Ah, ini Uzbekistan gimana ya, nih? mudah-mudahan masih diterapkan sistem yang kayak kemarin, mentalitasnya ada, versi main juga tetap kayak gitu, masih bisa lah. Visi misinya ya. Visi misinya tetap dijaga, jangan kotor main lah ya gitu. Jangan merugikan tim. Merugikan tim itu pasti merugikan tim. Istilahnya gitu. kok enggak, ini Korea aja kita bisa atasi nih. Korea aja bisa Uzbekistan atasi. mah. Uzbekistan juga ini gicek. Sobat. Jadi Gitu. gimana nih buat dinamika yang terjadi tentang malah ada yang suka dan gak suka timnas Indonesia kayak sekarang kayak gitu. Itu pesannya apa itu? Ini kan sebenarnya tujuannya satu, bahwa Garuda ya hidup merah putih terbang tinggi gitu. Apa itu? Persepak bolaan kita dia tetap maju, tidak perlu diungkit itu yang tidak Penting. tidak penting, Oh. tidak fundamental buat tim kita. Ngapain sih ya gitu, mencarikanlah untuk yang terbaik buat sepak bola kita. Nanti kita bisa muncul mencuat di Iyalah, dunia. Itulah harapan saya. Ini aja sudah tipe permainan begini itu sesuai Bagus banget. dengan saya yang dari dulu memberikan lihat gitu. komentarnya ya, cara mainnya yang begini yang ini sudah diterapkan sama Sintayong dan anak-anak tim Oke. kita Indonesia. Mudah-mudahan saya selalu bisa bermain dengan baik, bisa mengalahkan Uzbekistan sehingga kita ke final. Terima kasih Udah. kepada- Oke. Terima Ya, kasih. tutup coba closing. Terima kasih kepada semua pemirsa pendengar di YouTube kami. Pakar bola. Bakar bola sekaligus pakar burung. Oh iya, juara burungnya. Tadinya kan dari dua. Terima kasih banget. Semoga sehat walafiat. Selamat menyaksikan besok malam. Wis, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.